Kalau belum mandi kali. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, kemarin kita udah membahas definisi formal limit pakai epsilon dan delta. Kalau limit kiri sebenarnya sama aja, cuma dilihat ininya separuh aja. Jadi ininya nggak pakai mutlak kayak kemarin. Ngelihat XX yang di kiri C aja gitu ya. Nah, saya nggak akan bahas ini detail, udah lewat aja. Yang penting rumusnya ini. Ya, rumusnya, karena nanti operasionalnya yang kalian perlukan. Hah? Yang pertama, ini sebenarnya udah kemarin juga dikemukakan waktu pendekatan intuitif. Kalau sebuah fungsi untuk X mendekati C limitnya bernilai L, maka limit kirinya L, limit kanannya juga L. Berlaku bolak-balik. Mana yang dipakai, kiri ke kanan atau kanan ke kiri, tergantung soalnya. Kalau kita dapat dulu yang kanan, bisa nyimpulkan yang kiri gitu ya. Biasanya itu lebih banyaknya. Mau ngitung ini susah. Hitung pakai limit kiri dan limit kanan. Ketemunya beda. Berarti limitnya nggak ada itu. Kalau ketemunya sama, berarti itu limitnya. Kemudian, kalau limit sebuah fungsi sama dengan L, maka limit mutlaknya juga L. Ya. Dan ini kebalikannya tidak berlaku, hanya satu. Makanya panahnya dikasih merah bukan karena datang bulan, tapi karena perlu perhatian bahwa jangan dipakai bolak-balik. Nih saya tunjukkan. Kalau dari kiri ke kanan ada bukti. Bukti itu harus umum ya, nggak boleh pakai contoh. Nah, yang akan saya tunjukkan adalah sebaliknya nggak berlaku. Kalau sebaliknya nggak berlaku, berarti kalau saya punya ini, tidak bisa menyimpulkan ini. Ya, kalau nggak berlaku tuh cukup pakai contoh eksplisit. Kalau berlaku harus dibuktikan secara umum. Kalau nggak berlaku cukup pakai contoh. Nah, kita ambil ini contohnya. Ini mau menunjukkan nggak berlaku, jadi kebalikannya nggak berlaku. Nah, saya ambil ini, fx sama dengan, gampang sekali contohnya, 2 lah gitu. Kalau x-nya lebih kecil sama dengan 3. Berapa? Mau berapa? 10. Kalau x-nya besar 3. Oke? Nah, ini kita lihat. Salah. Contoh saya salah. Salah. Min 1 sama 1. Mau kecil berapa? 2. Besar 2. Gitu ya. Nah, coba kita lihat. Harga mutlak fx berapa? Kalau x kecil 2, bernilai ini. Kalau besar 2 ini. Kalau mutlaknya, ya berarti selalu 1, betul? Untuk semua x ya. Kalau untuk semua x nggak usah ditulis gini, ditulis juga boleh. Untuk semua x bilang real. Tanpa juga artinya ya semua. Limit x mendekati 2 dari fungsi mutlak fx ini kan limit x mendekati 2 dari apa? 1 ya. Kan ini. Mutlak ini kan 1. Nah, saya ganti 1. Jadi, kalau mutlak fx itu fungsinya gimana? 1 terus kan? Kalau mendekati 2, berapa limitnya? Ya 1. Nah, tapi kalau kita lihat limit fx sendiri. Limit x, karena pecah, saya pakai limit kiri kanan. 2 dari kiri. Kenapa 2? Karena yang mau dihitung limit di 2 gitu ya. Limit x mendekati 2 dari kiri. Nah, ingat kalau 2 dari kiri berarti dari sini. Jadi fx-nya berapa? Selalu min 1 kan? Ya. Kalau grafiknya 2 dari kiri itu ininya kan selalu min 1. Min 1. 2-nya masuk ya. Ini 2 kanan dia bernilai 1. Sorry. Jangan dilihat di 2-nya. Sebenarnya saya ini pakai min 1 itu hanya yang di kiri 2, yang kecil 2. Kalau limit di 2-nya jangan dilihat ya.
Ya, tapi kebetulan min 1 juga, tapi nggak apa-apa, nggak lipat. Nah, min 1 ini, min 1 limitnya berapa? Min 1 kan? Kok ada itu? Kemudian, limit kanannya sama dengan limit X menuju 2 kanan. Nah, kalau di kanan 2, 1 kan fx-nya? Ini di kanan 2 kan selalu 1. Limitnya 1 kan? Nah, jadi dari sini disimpulkan limit X mendekati 2 dari fx tidak ada. Karena tadi rumus yang ke-1. Kalau limit kiri dan limit kanannya sama, baru limitnya ada. Kita lihat, limit mutlaknya ada. Ini limit mutlaknya ada kan? Tapi limit semula nggak ada. Jadi panah ke situ tidak berlaku. Ya, yang ke sana tidak berlaku. Oke, jadi kalau mendapatkan soal, saya bisa ngitung limit mutlaknya. Ya nggak bisa nyimpulin limit fx ya. Tapi kalau saya bisa ngitung limit fx ya, bisa nyimpulin limit mutlaknya tanpa dihitung lagi. Oke. Lanjut. Ada yang nyalin. Oke. Lanjut lagi. Nah, kalau limit fx-nya 0, maka hubungan yang sifat 2 tadi berlaku bolak-balik. Khusus kalau limitnya 0. Kalau nggak 0, yang atas hanya berlaku satu arah. Kalau berlaku satu arah itu artinya apakah kalau ini maka ini tidak gitu ya. Kalau tidak tuh bisa terjadi, bisa enggak. Pokoknya nggak dijamin kalau yang 2 dari kanan ke kiri. Kalau ternyata 0, boleh berlaku bolak-balik. Jadi kalau kita bisa ngitung ini duluan, kita bisa nyimpulkan ini kalau 0. Atau kita ngitung ini duluan, bisa nyimpulkan ini. Oke, itu limit kiri. Animasinya buka sendiri aja lah. Nah, berikut ini kita punya rumus-rumus limit. Dulu waktu saya kuliah, sama dosen saya tuh dibuktikan satu persatu. Ya, satu persatu ini harus pakai epsilon delta gitu. Oke. Limit dari, ini fx ya. Kalau kita punya fungsi fx sama dengan konstan, limitnya sama dengan dia sendiri. Jangan ditanya, nanti kalau ditanya kenapa, saya harus buktikan. Percaya aja. Percaya karena melihat, gitu ya. Limit x mendekati c dari x, ini tinggal x-nya disubstitusikan, diganti c, gitu ya. Gitu. Limit konstanta kali fx, konstantanya bisa ke depan yang dihitung limit ininya. Kemudian tambah bisa dipecah gini, kurang bisa dipecah gini. Ini sebenarnya saya nggak menulis syaratnya. Syaratnya kedua limit ini nggak masing-masing ada. Jadi kalau nanti ini dihitung, nilainya tak hingga, yang ini min tak hingga, nggak boleh dijumlahkan jadi 0. Gitu ya. Artinya ini harus ada nilainya berhingga. Ini juga ada, baru limit penjumlahan ini bisa dipecah. Namun demikian, jarang kita memeriksa, harus ada dulu ya, kita hitung aja ini. Hitung ini gitu ya. Oke, kurang juga sama, jadi nggak usah dihafalin, nanti aja waktu ngerjain soal. Kali, bagi, bisa dibuat bagi masing-masing. Pangkat n, n-nya ini bilangan asli ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bisa limit yang ininya aja dipangkatkan n. Akar, limitnya bisa masuk yang dihitung, limit yang di dalam akar. Tentunya kalau n-nya genap, misalkan akar pangkat 2, ya yang di dalam sini harus non-negatif gitu ya. Kalau di sini negatif, nggak bisa, soalnya salah. Ya. Atau kita salah ngitung. Lanjut. Nah, dari rumus di atas dengan mudah diturunkan rumus berikut dengan mudah. Mau dibuktikan? Nggak usah lah ya. Singkat waktu. Nggak. Menggunakan sifat ini, membuktikan yang ini mah gampang.
Gitu ya. Karena limit X-nya C gitu, kemudian kalau dipangkatkan kita gunakan pemangkatan. Ini penjumlahan sekian banyak, pakai rumus penjumlahan, ya dikombinasi itu. Keluarlah rumus ini. Kalau kita punya polinom, maka limitnya tuh sama dengan nilai fungsinya. Artinya C-nya tinggal digantikan aja ke sini. Nah ini kan nilai polinomnya. Padahal nilai fungsi dengan nilai limit bisa beda. Tapi kalau polinom sama. Enak. Kemudian kalau ada pembagian polinom dibagi polinom, ini tolong dikasih nama. Kalau polinom bagi polinom tuh namanya fungsi rasional. Kalau bilangan rasional kan bilangan bulat bagi bilangan bulat. Kalau fungsi rasional tuh polinom bagi polinom. Nah, ngitungnya berdasarkan rumus pembagian tadi, mana ini? Bisa masing-masingnya. Nah, nanti ini tinggal dihitung aja kayak yang sifat 10. Masukkan nilainya. Dengan syarat ininya nggak 0. Gimana kalau 0 bawahnya? Ya nggak boleh. Nggak boleh pakai ini. Harus diolah dulu. Kalau bawahnya 0 mungkin limitnya ada, mungkin enggak. Jadi bisa langsung dihitung kalau bawahnya tidak 0. Lanjut, kita lihat lagi sifatnya. Ini mungkin di SMA belum. Jika F kecil dari G, jadi fungsi F selalu di bawah fungsi G, grafiknya, maka limitnya, hati-hati, akan lebih kecil, bisa juga sama dengan. Ya. Contoh ya, kalau ini supaya kebayang saya kasih contoh. Tapi secara visual aja grafik. Nih, saya mau tunjukkan. Kenapa bisa lebih kecil bisa sama dengan tuh. Contohnya, yang lebih kecil dulu, yang gampang. Biru nggak mau. Misalkan saya punya gini. Ini F lebih kecil G ya. Ini katakan fungsi G. Yang satunya fungsi F. Ini Y sama dengan Fx. Kita lihat di titik C. Ini jelas kalau ini ya. Ini F kecil G. Itu kita punya limitnya. X mendekati C. Fx lebih kecil. Limit X mendekati C dari Gx. Itu jelas. Tapi kapan bisa sama dengan? Coba kita lihat lagi grafik yang berikutnya. Jadi meskipun tadinya lebih kecil, limitnya bisa sama. Contoh ini. F-nya sama. Copy paste aja ini. Copy paste. Pasta, lebih enak lagi pasta ya. Yang hijau mah kita bikin baru. Itu mah yang hijau ya. Blow on pisan. Mau ngopi yang merah dapat yang hijau. Kenapa ya? Kopi. Oke. Balik ini contohnya Y sama dengan Gx. Saya yang F-nya sekarang punyanya gini. Titik C-nya dulu nih. Titik C. Kemudian gini. Yang G-nya. Hijau. Yang G fungsinya gini. Ini isi. Ini kosong di sini yang G. Nah, gitu ya. Y sama dengan G. Fx. Di gambar yang bawah, kita lihat bahwa fungsi F selalu di bawah fungsi G kan? Di titik C juga, yang F nilainya sekian, yang G sekian. Yang merah mah isi ya, yang merah mah isi di sini. Yang merah isi dia. Nah, di sini kita lihat bahwa Fx selalu lebih kecil dari Gx. Tapi limit
X mendekati C dari Fx. Katakan ini tingginya K, ini tingginya L. Limit yang F berapa? Yang Fx limitnya berapa? K ya. Karena nggak kita lihat nilai di titik C, tapi kecenderungan nilai. Sama dengan K. Limit X mendekati C dari Gx juga K kan? Jadi kita lihat hasilnya sama. Meskipun fungsinya lebih kecil, limitnya bisa sama. Tapi fungsinya lebih kecil bisa juga hasilnya tetap lebih kecil. Maka muncul ini. Limitnya bisa lebih kecil, bisa sama dengan. Nanti semester 2 akan dipakai lagi ini. Atau semester ini tengah-tengah. Kalau lupa diguyur ini. Kenapa kecil? Kok ini kecil sama dengan? Gitu ya, lupa. Nah, nanti diguyur supaya ingat. Oke. Itu ilustrasinya. Yang penting nanti pakai ininya. Kemudian ada yang namanya prinsip Apit atau sandwich theorem gitu ya. Nah, soalnya kayak makanan sandwich kali. Isinya banyak gitu ditumpuk, ditekan. Itu gini ceritanya. Saya mau ilustrasikan aja sandwich theorem tuh. Gini. Prinsip Apit tuh saya punya fungsi, fungsinya juga susah dihitung, warna ini. Y sama dengan Fx. Mau dihitung limitnya di C. Kenapa selalu keluar itu? Mau dihitung limit X mendekati C dari Fx berapa? Tapi sukar gitu ya. Sukar, fungsinya sukar. Nah, sandwich theorem tuh dilakukan sebagai berikut. Kita mencari dua fungsi. Mencari ini ya. Fungsi Gx. Ntar samain notasinya sama ini. Mana yang urutannya? Iya, G ya, yang paling kiri. Mencari fungsi Gx, dicari ini. Sama Hx. Nyarinya gimana tergantung aturan fungsi F nanti. Ya ngakal-ngakal gitu nanti ya. Kayak teka-teki. Tapi biasanya dari fungsi Fx-nya kelihatan lah nyari G dan H-nya. Ini dicari. Dicari atau kita tentukan. Dicari. Nah, setelah itu kita hitung. Oh ya, fungsi pengapitnya ini biasanya dicari yang lebih mudah dari F ya. Kalau lebih susah mah ngapain gitu. Ini mau alat pertolongan kok. Setelah itu kita hitung limit X mendekati C dari si Gx yang udah kita cari itu. Karena dia dicari yang gampang, dapatlah nilainya. Limit X mendekati C dari Hx, kita hitung juga. Kalau dapatnya sama-sama L, alhamdulillah, maka limit X mendekati C dari Fx tanpa dihitung lagi pasti L. Gitu ya. Oke. Tapi kalau ini dapatnya si H itu beda itu ya. Ini dapatnya M. Nggak bisa nyimpulkan. Gitu ya. Harus sama. Nah. Ilustrasinya gimana? Kalau limit Gx-nya L itu artinya, katakan yang G, saya pakai warna biru, ini G. Mungkin yang G grafiknya gini. Ini yang G. Yang H mungkin apa warna lain lagi hijau. Ini yang H. Mungkin yang H. Di sini berlubang yang H. Nilainya di sini yang H. Nah, kita lihat. Ini fungsi H limitnya. Sorry, ini tingginya L. Fungsi H limitnya L. Fungsi G limitnya L. Pasti yang F limitnya L juga. Gitu ya.
Nah, ini harus dicari-cari. Nanti kita lihat di soal. Oke. Dan syaratnya, limitnya nanti ini harus sama. Kalau nggak sama, mah nggak bisa dipakai ini. Oke, begitu ya. Nanti di soal, saya ada beberapa soal nanti di halaman berikutnya. Lihat atau nyalin? Nah. Supaya kelihatan semua sama atasnya gini ya. Hah? Oh, joget dia. Udah? Soklah ada yang nyalin. Lanjut ngaco Oke. Kemudian untuk fungsi trigonometri ini juga karena waktunya agak mepet, jadi saya agak ngebut. Berlaku rumus-rumus ini kalian rasanya udah kenal di SMA ya. Cuma saya perlu highlight aja sedikit. Yang ini ada buktinya kalau diklik. Saat ini saya nggak akan buktikan. Kalau nanti soal-soalnya habis bab ini hari ini, baru saya mundur ini buktikan. Gitu ya. Kalian bisa klik sendiri, udah ada buktinya. Oke, ini rumus-rumus fungsi trigonometri. Yang lainnya trigonometri nanti ya dibuat dari kombinasi ini. Yang penting perlu diingat, dan beberapa mahasiswa lupa lagi. Entah kena penyakit pikun atau gimana ya. Suka lupa lagi dia. Ini. Sebentar. Saya paste di sini. Ini 1 itu ya. Nah. Oke. Berlaku juga kalau misalkan gini. Nggak harus X ya. Apa aja. Limit X menuju 7 gitu ya. Sin X min 7 per X min 7. Dia juga 1 ya. Yang penting ini kan asal berbentuk sin U per U. U menuju 0 ya 1 gitu. Juga sebaliknya ya U per sin U. Tapi enggak tapi. Limit kalian jawab dulu ini. 2 sin X per X berapa? Hah? Ya nggak tahu. Hah? Ini jangan langsung 1. Kalau ini disubstitusi, ininya harus sama dulu. Kalau disubstitusikan dia tidak 0, ya nggak usah, langsung aja hitung. Sin 2 per 2. Ya sin 2 radian kita nggak bisa hitung, harus pakai kalkulator. Kalau di ujian ya gitu aja. Ya. Jangan langsung 1. Sin kuda per kuda, jangan langsung 1. Kecuali ininya itu menuju 0. Kayak yang ini nih, menuju 0, bentuknya sama, baru 1. Ini yang lain. Paham maksudnya? 0 sin 2x plus 1 per 2x plus 1. Nah, bentuknya sama. Gini. Tapi menuju 0 enggak? Enggak. Ya udah dihitung aja sin 1 dibagi 1. Sin 1 per 1 ya sin 1 itu ya. Udah? Paham? Ingat? Jangan ketemu sin singa dibagi singa langsung 1 itu. Harus lihat menuju 0 nggak si singanya itu. So. Soalnya bahas soal-soal. Nah, ini saya contohkan yang barusan tadi. Ya, kayak ini sin x min 1 per x min 1. Ini mah nggak menuju 0. Kalau x 0 menuju min 1. Langsung hitung. Nah, hati-hati lagi ini. Sin x menuju 0. Sin seper x dibagi seper x. Ininya kan nggak 0. Seper 0 tuh nggak tahu limitnya berapa nanti belum. Nah, ini bukan 1 aja jelas ya. Maksudnya bentuknya sama. Karena
ininya nggak menuju 0, 1/0 lah kan gitu ya, nggak tahu berapa. Oke. Yang gambar ini apa? Ini gambar dari fungsi sin X per X. Tapi buktinya nggak dari gambar kalau bukti formal. Bukti formal harus dijalankan pakai rumus-rumus yang ada. Kalau ilustrasi mata yang kemarin di depan itu bukti intuitif aja. Oke. Sebentar saya lihat dulu. Nah, hari ini target kita ngabisin ini. Enggak, karena banyak yang nggak semua dibahas. Apalagi ini ngaco, lihat. Limit ngitung ini, kalau diklik, keluarnya soal yang lain. Hah? Mungkin soal yang ini diklik, tuh bohong kan soalnya lain yang keluar. Bahkan yang ini, soal itu juga yang keluar. Karena saya salah nulis linknya, copy paste. Copy paste dari yang mana? Yang ini itu. Oke. Yang pertama dulu. Yang gampang saya klik langsung ya. Kalau yang agak susah saya tulis lagi. Gini. Kalau menghitung limit. Ini kan polinom. Ini maksudnya mungkin mau X pangkat 2 ya. Kok X bintang 2. Ya nanti lihatlah di solusinya udah betul. Ini polinom bagi polinom. Kita lihat tadi rumusnya kan. Polinom bagi polinom, hitung langsung aja kalau bawahnya enggak 0. Kalau bawahnya 0 ya harus diolah dulu. Kita masukin coba. Atau klik dulu lah. Ini keluar tuh yang betulnya ini. Kalau saya substitusikan 3 bawahnya. 3 kali 9, 27. Dikurangi 15 tambah 7 enggak 0 ya. Ya udah hitung aja langsung pakai rumus. Fungsi rasional, polinom pakai polinom, limit yang atas, ngomongnya kecepatan, limit yang atas bagi limit yang bawah. Hitung, ini polinom, langsung aja substitusikan titiknya. Hitung. Di ujian, bagaimana kalau ini langsung nulis ini? Boleh, tapi kalau salah ngitung, dipotong gede. Karena kan ininya nggak ditulis, nggak tahu dari mana gitu dia. Nah, kalau benar sih ya dibenarkan aja. Tapi kalau salah ngitung, potongnya gede. Kalau ditulis gini, di sini ngaco nulisnya 27, masih 9 karena langkah aja benar, cuma salah ngitung. Kebaca, oh dia salah ngitung aja. Gitu ya. Jadi kalau salah ngitung tuh kalau langkahnya ada dan benar, itu nilainya masih 9. Kalau dilompat dan salah ngitung dan yang meriksa nggak ngerti, loh kok bisa jadi segini? Jadi potong gede. Jadi sebaiknya rinci. Rinci itu bisa aja dari sini langsung ke sini boleh. Gitu ya. Dari sini ke sini mah rasanya nggak akan salah ngitung kan, hanya ngegantiin X-nya dengan 3. Oke. Begitu. Lanjut. Yang kedua, bawahnya 0 kan? Harus diolah dulu. Karena bawahnya 0, saya tulis si Windows teh bandel. Oke, saya akan hitung ini. Nah, atasnya di 3 0 nggak? 0 juga. Berarti 3 itu akar dari ini ya. Kalau ada akar bisa difaktorkan. Kita coba faktorkan. Kita nggak bisa kayak tadi, disubstitusikan nanti ada 0, ada pembagian 0. Mendekati 3, ini pasti X min 3 kali apa? 1 dibagi X min 3. Boleh nggak dicoret? Kenapa? Kan kalau dicoret akan limit. Kenapa kalau limit? Kan kalau dicoret berarti soalnya atas dibagi 0, bawah dibagi 0 kan?
Kan X menuju 3. Tapi kan nggak pernah sampai 3. Jadi. Karena ini masalah limit. Kalau masalah limit itu masalah X menuju 3. Di 3-nya nggak dilihat. Mana? Nggak ada 3-nya. Gitu ya. Jadi ini karena menuju 3 dia nggak 0. Meskipun hampir 0 gitu ya. Makin dekat ke 3. Jadi boleh dicoret. Lain kali udah nggak usah diingat-ingat lagi. Pokoknya kalau ada faktor yang sama boleh dicoret. Tapi kalau alasan yang formalnya ya karena kita nggak melihat nilai fungsi di 3 di kiri kanannya gitu. Limit X menuju 3 X plus 1. Boleh nggak langsung diganti? Kenapa? Kan katanya bukan di 3. Ini kan ngitung nilai fungsi. Karena tadi udah ada sifatnya yang buktinya nggak saya sampaikan. Kalau polinom boleh sama dengan nilai polinomnya. Gitu ya. Semua tuh jadi ada alasannya. Soalnya untuk fungsi yang lain, mungkin kalau yang lain fungsinya belum tentu boleh disubstitusikan gini. Yang kemarin fungsi apa? Floor itu nggak berlaku. Oh, kenapa? Ngantuk? Hah? Oh, bisa dia gitu, saya juga. Hah? Nah, paham ya? Jadi setiap langkah itu jelas. Kenapa boleh dicoret? Karena nggak menghitung di 3 limit tuh. Setelah dicoret, kenapa ini dihitung di 3? Karena dia polinom. Ada rumusnya untuk polinom berlaku gitu ya. Lanjut lagi. Ini sama aja. Saya buka cuma ininya aja lebih panjang gitu ya. Memfaktorkannya. Ini juga masalah. Di 1 kita faktorkan kalau bisa. Kalau nggak bisa ya cari cara lain. Yang ini bisa contohnya. Oke. Ya ini memfaktorkan ini rada susah. Di ujian nggak akan penekanannya ke sana gitu ya. Kalaupun yang ini nggak bisa. Kalau kita substitusikan 1 kan ini 0. Tinggal pakai gini. 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 2x. Kalau belum bisa memfaktorkan. Tapi kita tahu bahwa 1 tuh akarnya. Ya kita bagi polinom ini dengan X min 1 gitu ya. Tahu nggak pembagian polinom? Ya nggak tahu nggak apa-apa. Nanti di belakang saya akan jelaskan di semester 2. Hah? Sekarang belajar sendiri dulu. Ya nanti ada keperluannya untuk teknik integrasi. Oke. Setelah difaktorkan. Faktor yang sama kita coret. Boleh? Boleh. Kan ini nggak di 1. Ini juga kecoret. Enak pisan. Habis semua. Udah. Polinom sama dengan nilainya. Substitusikan. Sok. Mau nyalin boleh lah. Soalnya ini kuning semua. Itunya. Apa? Apanya istilahnya? Yang bintang kuning itu. Ya pokoknya itu. Nggak kerekam. Aman. Ini. Nah ini kan trigonometri. Saya tulis karena ini agak baru. Tapi kalau ditulis saya udah lupa. Udah tua gini. Suruh ngitung-ngitung limit. Belum tentu bisa. Tanya profesor kalau lupa ya. Profesor diapain nih? Langkahnya diapain gitu? Disubstitusi nggak bisa, bawahnya jadi 0. Hah? Jabarin gimana? Kita harus pergi ke Masjid Al-Jabar. Nah, lihat trigonometri tadi rumus-rumusnya. Mana? Ini nih. Sin X per X, X per sin X, tangan X. Gitu ya. Nah, kita arahkan ke sana. Supaya muncul, di sini moga-moga muncul tangan X per X. Ini sin 2X per 2X gitu ya. Jadi, saya bagi semua dengan 2X.
Kenapa nggak bagi dengan X? Boleh juga, nanti yang 2X tinggal dibagi lagi 2. Supaya langsung limit X mendekati 0. Apa? Saya bagi dengan 2X. X min sin 2X. Saya bagi dengan 2X. Tujuannya apa? Supaya ini nanti kan bentuknya sama. Kalau saya substitusikan ini 0 kan? Jadi nanti ini jadi 1. Tentunya kalau atas dibagi 2X, ya bawah juga harus dibagi 2X. Supaya adil gitu ya. 2X. Sederhanakan dulu. X dibagi 2X tinggal 1/2. Gitu. Yang ini mah biarkan. Kan tujuan kita supaya muncul sin U dibagi U. Yang ini 2X bagi 2X 1. Saya perlunya tangen X per X. Jadi ini taruh setengah di situ kan. Nah, udah kan gampang. Langsung aja setengah min. Ini limitnya 1 kan. Sin 2X bagi 2X. Kalau kita periksa dia menuju 0. Jadi 1. Langsung ya gitu. Tangen X per X. Bentuknya sama dan menuju 0 ininya. Nah, berarti 1 juga. Beres lah. Berapa tuh? Min setengah per 1/2. Ah, hitung sendiri. Udah lupa cara ngitung gituan. Ketularan mahasiswa yang tahun lalu. Lompat. Lagi. Nomor 9. Ya. Nomor 9. Saya crop juga. Kok nomor 5 belum ya? Nomor 9 dulu. Nomor 5 dulu ah. Nah. Nomor 5. Saya akan jelaskan juga tertulis. Tapi saya akan menjelaskan satu hal dulu. Gini. Untuk supaya cepat kalau nanti ketemu soal nomor 5. Gini. Rumus-rumus ngegeser fungsi gini. Sin X ditambah 3/2 pi gitu ya. Kan ada rumusnya. Sin X cos 3/2 pi ditambah cos X sin 3/2 pi gitu kan. Ada rumus identitasnya yang saya lupa-lupa ingat itu. Nah, tapi kalau ininya kelipatan setengah pi. Kelipatan setengah pi itu ini. Sin X ditambah 3 kali setengah pi. Itu dengan cepat bisa disederhanakan menjadi kalau ininya kelipatan setengah pi pasti jadi cos. Cuma tandanya bisa plus, bisa min. Ya. Nah, melihat tandanya gini. Melihat tandanya. Bayangkan X-nya di kuadran 1 ditambah setengah pi 3 kali. Kalau ditambah setengah pi itu tambah setengah pi sudutnya jadi sini. Ini X ya. Ini sudut X. Tambah setengah pi, tambah setengah pi lagi, pindah kuadran, tambah setengah pi lagi. Nah, di sini nilai sin apa? Positif, negatif? Gitu. Kalau nggak percaya, masukin ke rumus sin X cos 3/2 pi ditambah cos X sin 3/2 pi. Pasti ketemu itu. Pokoknya kalau ininya kelipatan setengah pi, menjadi cepat kita ngitungnya. Lagi, pasti banyak yang belum paham. Karena belum paham, maka hal itu dipahami. Yang lain ya. Sin. Jangan sin aja. Banyak dosa nanti kita. Cos X min 5/2 pi. Karena kelipatan setengah pi, pasti jadi temennya, sin. Tinggal tandanya. Tanda-tandanya ya. Tandanya kita periksa lagi gini. Buat kuadran,
X-nya selalu ambil di kuadran 1. Ini X-nya. Dikurangi 5 kali setengah pi. Jadi setengah pi, setengah pi, setengah pi. Kalau setengah pi itu pindah kuadran. Ya. Jadi dikurangi setengah pi 1 kali ke sini. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Di sini cos positif negatif. Yang ini yang dilihat ya. Gitu. Nggak percaya dia matanya. Oh percaya. Jadi pertukarannya sin dengan cos. Coba sekali lagi sendiri. Cos X ditambah 7/2 pi. Jadi apa? Yang pasti kelipatan setengah pi ya plus min. Yang dilihat tanda si ini nanti ya. Hah? Plus min. Berarti sebenarnya kalau misalnya ada yang plus itu nentuin kuadrannya itu searah dengan jauh. Iya, kalau plus iya. Sudut kan kalau ditambah bukan. Ini berlawanan. Sesuai kuadran. Kalau misalnya negatif baru. Searah jam kalau negatif. Nih, jadi selalu ambil X-nya di kuadran 1. Ditambah 7/2 pi. Berarti 7 kali setengah pi. 1 kali setengah pi ini. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Cos di sini apa? Gitu ya. Paham? Siapa yang udah paham? Nggak ada. Kamu mamilnya sungkan-sungkan. X-nya pernah negatif nggak? Enggak, untuk menentukan gini X-nya diambil selalu di kuadran 1. Gitu ya. Kalau lupa ini ya harus dijalankan. Ini menjadi cos ini, sin ini ditambah apalah nggak tahu. Rumus identitasnya itu yang di depan udah saya berikan tapi nggak diwarnai biru. Gitu ya. Ya. Kayak kalau misalnya tadi 5/2 pi min X kan ini dikeluarin. Kayak bisa pakai Bukan minnya dikeluarin. kalau misalnya jadi 5/2 pi min X. 5/2 pi min X. Kalau cos min 5/2. Gitu? Nggak mau pindah matematik kalau gitu. Pindah matematik nanya yang susah-susah. Ya, saya pandangnya gini. Cos min X ditambah 5/2 pi. Nah, saya lihatnya ini. Ini sebagai U. Di kuadran 1 U-nya. Ya, ini U-nya. Ditambah 5/2 pi. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini cos negatif kan? Itu tapi U. Gitu ya. Jadi ini ya, saya ganti dulu U. Dia nanti menjadi sin U. Nah, tinggal tentukan tandanya sin U itu. Gitu ya. Oke. Ya, kamu pindah matematik aja ya. Hah? Di matematik banyak cowok ganteng loh. Pintar-pintar lagi. Oke. Lanjut. Kalau penambahannya kelipatan pi, bukan kelipatan setengah pi. Jadi misalkan tambah 3 pi gitu kan, bulat pi ya. Nah, ini tetap dia jadi cos. Tapi kembali tandanya harus diperiksa. Ini X-nya tambah 3 pi. 3 pi susah, saya ngitungnya tambah setengah pi 6 kali. Ya, setengah pi. Karena setengah pi itu pindah kuadran kalau dihitung. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Di sini cos ini negatif ya.
Kalau pi itu pindahnya 2 kuadran sekaligus gitu. Berlaku juga untuk tangen sama kotangen. Kotangen misalkan apa? X min 7/2 pi. Nah, kalau kelipatan setengah pi, dia jadi temennya. Jadi tangen. Tinggal tandanya. X-nya selalu ambil di kuadran 1. Mundur 7 kali setengah pi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalau nggak salah ngitung. Di sini kotangan positif negatif? Min. Yang lain, tangan X ditambah berapa? 5 pi. Nah, karena kelipatan pi, dia menjadi tetap tangan. Tinggal tandanya kayak tadi. Tandanya lagi. Kalau 5 pi, saya ngelihatnya setengah pi kan 10 kali. Setengah pian. Si pian dipanggil-panggil. Nah. Capek. 3 aja ya. 3 juga 6 kali setengah pi, 6. Positif, jadi berlawan jabut 6. 1 setengah pi, berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tangan di sini apa? Positif. Udah paham? Yang dilihat yang ini ya, tanda dari ini. Hah? Sok nanya, kamu nanya dia mah dibohongin. Hah? Hah? Karena ininya kelipatan pi. Kalau kelipatan setengah pi, jadi temennya. Kalau kelipatan pi, tetap. Gitu. Kamu kalau tanya sebelahnya, nanti dikasih jawaban sebaliknya. Supaya nanti penjurusan kamu kalah. Baik, kita lihat sekarang ke soalnya. Saya crop soal ini. Nah, kembali rumus trigonometri kan? Substitusiin dulu, siapa tahu nggak ada masalah. Ini 0 nggak apa-apa di atas. Tapi tangan 1,5 pi nggak ada. Ya, tangan itu kan grafiknya. Ini tangan. Ini berapa? Setengah pi. Kemudian ini pi. Ini 1,5 pi. Nah. Mencong lagi. Tangan grafiknya gitu ya. Nah, di setengah pi, baik dari kiri atau nanti dari kanannya, nggak ada nilainya. Tak hingga ya bukan nilai real. Gimana? Saya pengen mengarahkan supaya berbentuk tangan U per U. Moga-moga U-nya menuju 0 nanti nilainya. Atau kalau bisa membentuk U per tangan U. Karena rumusnya kalau U-nya menuju 0 dia 1 tadi ya di rumus-rumusnya. Gimana mengarahkannya? Kalau dibagi X, dibagi 3X, bisa nggak? Bagi 3X aja ya. Beres ya. Limit X menuju setengah pi. X min setengah pi. Dibagi 3X. Salah. Sorry, penghapus dulu. Tangan 3X dibagi 3X kali 3X. Supaya nggak ngerubah soal kan. Betul? Ini berapa? Hah? Diguyur. Guyur lah. Tapi tadi kita pengen ngeguyur dia, jangan ini. Ini mah mahal. Oke, ini aja air dari got. Guyur. Apa? Ini udah diguyur sakit hati. Kenapa begini dari sebelah?
Berapa limitnya? Aduh, nggak sampai nol, Pak. Kenapa nggak nol? Iya, soal, Pak. Soal, Pak. Enggak, tangan 3x dibagi 3x. Kenapa nggak 1? Apanya yang nggak nol? Nah, itu nanti kalau belajar tuh matematik. Yang saya bilang juga pindah aja matematik dia. Karena ininya kalau sama, tapi coba x-nya setengah pi. Enggak nol ininya kan? 3 kali setengah pi, 1/2 pi. Buyur juga ya. Oke. Tadi rekamannya agak nggak terdengar karena ngeguyur dulu ya. Percuma, nggak bisa, nggak jalan. Jadi nggak bisa setiap kali ada tangan U, ya udah aja dibagi U gitu beres, limitnya 1. Tidak, ini tidak sama dengan 1. Makanya nulis itu jangan pakai bolpen merah, pakai yang biru atau hitam aja. Jadi saya tulis ulang dari sini. Ini gagal ya. Nah, saya mau mengarahkan ini 0 tadi ya. Tapi ini 3x. Gimana tuh? Ya udah saya ubah dulu supaya 3x. Akal-akalannya ini pengen 3x. Ya berarti dikali 3. 3 kali setengah pi. Nulis. Susah-susah peing sih. Gitu ya. Tapi kalau dikali 3, kenapa dikali 3? Supaya ini nih nanti arahnya. Karena yang ini nggak bisa kita bagi 3. Kalau ini kan bisa dikali-kali. Tapi tentunya harus ditambah 1/3, betul? Supaya nggak merubah soal. Gitu? Nah, belum bisa. Karena apa? Ini sama ini beda. Maunya tangan U bagi U. Gitu ya. Gimana? Ya, ini kita geser. Saya maunya sekarang menjadi apa? Supaya sama dengan tangan 3x. Ini saya bikin ininya kotangan 3x min 3/2 pi. Akal yang tadi. Ya, yang ini nanti supaya ininya sama dengan ini nih. Tinggal tandanya, periksa. Tandanya. Yang digambar di sini jangan x, tapi ini U-nya ya. U-nya 3x. U-nya di sini dikurangi 3/2 pi. 1, 2, 3. Di sini kotangan nilainya positif negatif? Ini hubungannya. Kenapa digitukan? Karena saya pengen memunculkan entah tangan, entah kotangan, pokoknya 3x min 3/2 pi gitu. Mau digeser. Sehingga ini menjadi limit x mendekati setengah pi. Meskipun di sini rada rumit, tapi kita tahu bahwa arahnya harus ininya sudutnya berubah seperti ini gitu. Ya. Kenapa ini dikalikan 3? Karena yang ini nggak bisa dibagi 3 di dalam tangan tuh. Udah aja yang ini yang dikalikan 3. Jadi apa ini? Tangan 3x-nya menjadi apa? 1/3. 3x min 3/2 pi. Itu mah nggak diubah. Kali apa? Min kotangan ya. Nah, kalau ini ada kali bagi, tolong dikurung. Supaya tahu bahwa ini dikalikan minus ini. Bukan kali bagi itu ya. Paham? Nah, sudutnya udah sama. Tapi ini, kita lihat di sini rumusnya adanya. Mana? Adanya untuk tangan. Untuk kotangan nggak ada. Ya, dikebawahkan supaya jadi tangan. Gitu ya.
Jadi tiap langkah tuh alasannya jelas gitu. Sepertiga 3x min 3/2 pi. Ini menjadi, oh ada minus, saya taruh di depan. Kotangan jadi tangan kan? Gitu? Nah, lihat lagi rumusnya. Nggak peduli x-nya di atas atau di bawah, akan 1 kalau ininya menuju 0. Betul? Ini kan udah sama, gajah sama dengan gajah. Menuju 0 nggak? 0. X-nya ganti dengan setengah pi, ini 0, 0. Jadi, dapatlah min 1/3 kali 1. Mau nulis langsung min 1/3 juga boleh. Gitu ya. Jadi, yang soal ini perlu ide. Yang di ujian lebih perlu lagi, idenya lebih susah lagi. Enggak, ada yang di ujian variasi, ada yang gampang, ada yang susah. Udah, nanti kalian jadi gelo. Ini, langsung aja ini mah, rada mudah. Ngegeser, nggak perlu geser lagi. Gimana? Masalah nggak? Masukin aja langsung, masalah nggak? Masalah bawahnya 0. Kali 1/x. Yang atas nanti jadi masalah. Boleh, boleh. Ini dibagi 2x. Ini juga dibagi 2x. Ini bisa dihitung. Enggak, 2pi ya? Enggak, guyur. Gimana tuh? Hah? Yang ubahnya apa yang diubah? Jadi kalau saya misalinnya itu apa ya? Nggak mau susah. Profesor muter. Pokoknya ini masalah karena 0. Saya benar dibagi 2x ya. Oh. Profesor nggak terima. Hah? Betul nggak Profesor? Ya juga ya. Hah? Salah, ini nggak boleh jadi 1. Ini nggak 0 kan? Kok. Enggak, kalian tuh kalau nggak ditunjukkan itu, oh iya nanti sin U per U selalu 1. Sekarang ketawa, nanti waktu ujian saya ketawain. Salah lagi sama. Macam-macam. Ini nggak satu jalan. Bisa juga sin 2x-nya diurai jadi 2 sin x cos x boleh. Tapi saya pilih ini gitu ya. Karena udah waktu bikin saya kepikirnya ini. Kali sekawannya nggak harus ya. Jalannya nggak satu macam. Nah, ini dibikin sin 2x itu menjadi 2 kali sin x cos x juga bisa. Kalikan. Kemudian diapain tuh? 1 min cos kuadrat menjadi sin kuadrat. Kenapa mengarah sin kuadrat? Supaya bisa dicoret dengan ini. Gitu ya. Oh ya benar. Gitu? Masih masalah nggak? Karena nggak ada warna merahnya, nggak masalah. Hah? Sin pi, nggak masalah. Bawahnya 0 nggak? Cos pi berapa? Diguyur. Cos pi 0. Satu lah. Cos pi itu min 1 ya? Iya, min 1. Yang ini masalah nggak? Jadi 0 nggak? Enggak, 1 dikurangi min 1 nggak ada masalah. Ini min 1 saya tulis plus 1 ya. Cosnya min 1 min dari min.
Lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Aduh, masih banyak. Nomor 7 sama 8 mirip-mirip. Nomor 8 lebih susah, jadi saya kerjakan nomor 8. Lebih susah. Nih ya. Oke. Sambil mikir ya kalian, jangan sambil ngelamun. Dibagi seper-X. Ternyata nggak susah yang ini mah ya. Sin seper-X. Ini saya kebawahkan kan jadi seper-X juga, betul? Sama dengan? Sama dengan berapa? Kok nggak yakin ya? Hah? Berapa? Masa soal nomor 8 semudah ini ya? Hah? Kan sini tuh nggak boleh satu, harus satu sama satu, ini satu dari sini. Enggak, bukan itu. Ini berapa? X seper X. Hah? Hijau berapa? 8 gitu. Hah? Gini lihatnya. Sin kuda bagi kuda. Ini kuda. Ininya menuju 0 nggak? Seper 0 ya nggak 0. Nggak bisa ini. Nggak bisa jadi 1. Karena ininya nggak 0. Selain bentuknya sama, ininya harus 0. Baru boleh 1. Udah, sekarang ingat. Nanti selesai kuliah hilang lagi ingatannya. Jadi gimana? Nah, sin seper X udah nggak bisa diolah apa-apa. Mau pakai pergeseran sudut nggak akan berhasil kayak tadi. Jadi, hapus. Jangan dihapus ya. Tulis tidak berhasil. Ya boleh nulis ini mah benar, tapi selanjutnya udah nggak bisa dihitung. Kepaksa pakai prinsip apit. Prinsip apitnya pun saya mau ngitung mutlaknya. Karena ini bisa bertanda plus dan min. Jadi saya mau ngitung supaya positif dulu aja. Ini saya mutlakkan. Pasti kan lebih besar dari 0, ya bisa 0. Berapapun X-nya pasti dia nggak mungkin negatif kan? Ini mutlak dipagerin. Ya. Cilaka, ada anaknya nggak di sini atau cucunya? Paham ya? Oh ya, saya mau ngapain? Mau nyari pengapit. Mau cari pengapit. Saya mau diapit. Ini mau diapit dari. Betul nggak? Hah? Kenapa benar? Itu kan sama dengan ini paling gede berapa? Sin itu paling gede 1. Dosa tuh udah kalau udah 1 pasti masuk neraka. Kecuali insinyur ITB ya. Ya, ini paling gede 1. Jadi ini kali ini nggak akan lebih dari mutlak X, betul? Nah, kan ini lebih sederhana tuh pengapitnya. Udah, sekarang kita hitung. Limit, sama-sama ngitungnya ini. Konstanta berapa nilai limitnya? Limit X menuju 0, mutlak X sama dengan mutlak yang V itu 0 ya. Menurut prinsip apit, kalau di ujian disingkat gitu disalahin. Menurut prinsip apit, harus ditulis. Maka limit X menuju 0 tanpa dihitung lagi. 0 juga. Belum selesai, gak? Ini mah tanpa mutlak. Nah, sehingga limit X mendekati 0
yang tanpa mutlaknya jadi berapa? Tetap 0. Tetap 0 karena tadi ada sifatnya. Kalau 0 berlaku bolak-balik, mutlak dan nggak mutlak. Ya, yang mana? Ini saya tunjukkan dulu, nanti buka lagi. Mana ya? Nggak ada. Hah? Ada di limit sepihak. Ini. Kalau 0 mutlaknya berlaku juga yang tanpa mutlaknya. Oke. Silakan yang mau nyalin. Lama kalau soal-soal lama saya. Yang mau mana dulu? 9. Iya, 9. Aduh, ada banyak ya. Kita crop ya. 9 ada situ. Enggak ada. Ya, enggak. Jadi, Dia mah ketakutan, baru diguyur sekali aja. Mumpung gimana ngitung ini? Ya dibuka lah mutlaknya. Ini saya tulis sebagai X min 1 kali X plus 1. Dalam hati aja ya, nggak usah bikin garis bilangan lagi ya. Kalau kurang dari 1 dia negatif, betul? Yang dalam positif ya. Tanda X min 1 kali X plus 1. Akarnya di min 1 sama 1. Ini plus ya. Min plus gitu. Jadi berubah apa? Sebenarnya saya perlunya yang daerah sini aja karena limitnya di 1. Tapi ya nggak apa-apa, tulis lengkap. Langsung buka. Kalau X-nya kecil dari min 1, minusnya kalau X-nya di antara min 1, X kuadrat min 1 langsung buka lagi nih yang positif. Kalau X-nya besar dari 1 gitu. Lupa membuka mutlak, diguyur. Nah, oke. Kita mau mengamati limitnya X mendekati 1. Jangan ngelihat di satunya ya. Di 1 jangan dilihat. Meskipun ngintip gitu kelihatan. Jadi kita hitungnya gini. Limit X mendekati 1. Kita lihat. Ini 1 di sebelah kanannya berlaku uturan ini kan. Di sebelah kirinya. Nah di sebelah kirinya ada 2. Yang ini dan ini. Lihat yang paling dekat ke 1. Yang ini kan. Beda fungsinya. Maka kita hitung pakai limit kiri kanan. Limit X mendekati 1 kiri. Di kiri 1 berlaku yang ini ya. Jangan yang ini juga di kiri 1 tapi jauh. Gitu. Yang di kiri, yang dekat ke 1 tapi di kirinya berlaku ini. Nah, gitu. Nah, kalau ngitung mah sama aja, masukkan nilainya. Ini polinom, masukkan aja titiknya. Gitu ya. Kalau udah polinom, masukkan aja. Kirinya itu udah nggak pengaruh. Angkanya aja masukkan. Limit kanannya. Kenapa pakai limit kiri kanan? Karena di kiri 1 dan di kanan 1 aturan fungsinya berbeda. 1 kanan. Ya. Ini ada minusnya. Kanan 1. Enggak. Kanan 1 nggak ada minus. Langsung plus. Sama dengan langsung aja. Nah, sama. Jadi, limit X mendekati 1 dari fungsi semula sama dengan 0. Sebenarnya kalau mutlak boleh dimasukkan langsung meskipun rumusnya belum ada. Aduh. Udah, sampai situ dulu. Oke, kita sampai situ dulu. Nanti sisanya dilanjut.